Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang, dan ini adalah daily vlog Rumah Cupang. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Insya Allah baik-baik semuanya ya. Dan hari ini gue mau updatein FCCP yang sebelumnya kita buatin videonya beberapa hari lalu, 4 apa 5 hari lalu gitu teman-teman ya. Jadi FCCP yang baru disortir dan langsung masuk toples, alhamdulillah udah pada enak lah dilihatnya teman-teman. Nah sekarang gue mau liatin dari yang saudaraannya yang tinggal di dalam galon, sekarang masuk ke dalam akuarium 30 cm ini teman-teman. Jadi ada 2 ekor yang udah gue masukin ke akuarium 30 cm ini. Yang pasti ini sebelumnya dari dalam galon, dan ukurannya dia udah lebih besar dan lebih panjang badannya. Jadi kalau pakai galon itu emang bener-bener buat ngejar size, udah bener-bener mantep lah teman-teman ya. Pakai galon atau enggak ember. Tapi kalau galon itu kelebihannya dia kan transparan, jadi dia bisa flaring teman-teman, ngedok bahasanya ya. Nah ini ada 2 ekor. Untuk warna ini juga udah pada pecah warna, jadi udah pada apa namanya, udah nggak ada obesgelnya bahasanya, udah kelihatan merah putih tuh. Tuh. Ini juga sama-sama keluar dari dalam galon tuh. Tuh. Jadi ini di dalam galon padahal sekitaran 1 minggu atau 10 harian gitu dah teman-teman. Pokoknya nggak lama, nggak nyampe 2 minggu. Tapi karena dia ini apa namanya bahasanya, di galon dikasih makan terus kan, cacing kutir, ya otomatis ukurannya melar. Ditambah wadahnya juga gede. Oke. Dan tadi ada suara backsound, suara anak gue nangis teman-teman. Nah sekarang kita liatin yang ada di dalam toples nih. Dalam toples sebelumnya kita udah pernah videoin ini ya. Nah sekarang kita videoin lagi dengan tampilan yang lebih seger karena airnya belum lama diganti. Tuh teman-teman ya, ini rata-rata masih baby semua, masih kecil. Tapi alhamdulillah ini hasil yang lubukan yang selamat. Anakan-anakannya ternyata alhamdulillah bagus-bagus ternyata nih. Tapi sekali lagi ini masih muda banget ikan, paling baru 3 bulanan. Tuh. Nah ini basgelnya udah mulai pada mau luntur tuh, kelihatan tuh. Udah mulai kelihatan putih-putih. Tapi ini nggak menutup kemungkinan nggak hilang semua ya. Nggak bisa dipastiin dia bakal jadi merah putih semua, enggak. Karena emang indukannya kan 3 warna semua. Tapi di sini yang kita fokusin adalah di bagian ekornya yang alhamdulillah sesuai dengan settingan indukannya, alhamdulillah. Jadi udah gue buatin juga video tips memilih indukannya, jadi silahkan ditonton, di scroll aja teman-teman. Ini seru, tapi ngerawat ikan kecil tuh seru. Kadang tuh kita ngerawat ikan hasil ternakan sendiri dengan beli itu beda teman-teman, feelnya ya. Apa gue doang yang ngerasain, apa semua sama. Jadi kalau hasil ternakan sendiri itu kayak ada kepuasan tersendiri, mau hasilnya kayak gimana juga. Kalau beli kan kita emang udah jadi ya teman-teman ya. Kalau kita beli yang udah jadi dan bagus ya kita seneng ngeliatnya. Tapi ada suatu kebanggaan tersendiri kalau kita breeding sendiri jadi alhamdulillah. Terus anakannya bisa kita lihat proses dari burayak sampai gede kayak gini. Tuh, kalau untuk ekornya alhamdulillah ini yang udah gue sortirin emang bisa dibilang udah asik lah. Ini masih di toples. Nanti ini rencana gue bakal pindahin ke akuarium gede teman-teman. Jadi akuariumnya nanti kita flash dealin dulu ikan-ikannya. Nah untuk ikan di flash dealnya itu ada di Instagram Galeri Rumah Cupang teman-teman. Setiap hari di snapgram, di story itu gue bikin flash deal 2 ekor biar nanti yang di dalam akuarium bisa gua ganti sama FCCP ini teman-teman tuh.
Ini kalau ditaruh dalam akuarium gede makin asik dilihatnya nih. Oh, yang ini juga asik nih ekornya nih, bintangnya. Ikannya masih kecil-kecil banget ini. Tuh. Jadi dia ngedoknya kadang masih ada yang apa namanya? Kabur-kaburan, ada yang masih nggak bisa diem. Ya emang karakter ikan kecil lah kayak gitu. Nah, ini ada lagi. Nah, ini kalau ini masih basegel banget nih teman-teman nih. Masih belum pada pecah warnanya. Nggak tahu bakal pecah atau enggak. Nah, ini sebelah kanannya betina nih. Ini kayak betina bagus buat terusan nanti nih. Masih kecil banget. Ya Allah, kecil banget. Tuh, lihat. Oh, ini masih basegel tuh. Tapi udah mulai pecah sih warnanya tuh. Oh. Oh, ini betina nih. Kecil banget. Yang betina kecil banget ini. Tuh, rata-rata kayak gini tuh teman-teman. Nah, ini lagi nih. Nah, ini satu yang menurut gua pentolan nih teman-teman. Dibanding saudaraan yang lain, dia sendiri yang udah warnanya udah pecah tuh. Tapi mentalnya asik banget tuh. Pakai telunjuk aja dia. Tuh. Rata-rata mentalnya alhamdulillah nih asik-asik nih. Ini emang harus segera pindah ke akuarium semua nih teman-teman. Nanti kita pilihin biar lebih seru kita ngeliatinnya. Oh, ini yang udah emang udah lebih lama di dalam toples. Nah, ini yang di bawah sekarang yang bahasanya belum lama masuk toples teman-teman. Tadi kan kalau yang tadi emang udah lama di toples, udah istilahnya udah lebih awal lah. Nah, kalau ini yang belum lama nih, tuh masih kelihatan bukaan ekornya pun belum kelihatan terlalu ngebuka dia, dan kecil banget ini masih cilik. Dan kayaknya ini yang generasi yang ini banyakan betina ada yang gue pilih. Yang ini masih kecil-kecil banget, jadi kita ya nggak bisa terlalu fokusin videonya tuh. Udah gitu banyak betina yang ini. Nah, terakhir nih gua kasih lihat yang di sini nih. Nah, ini di pertengahan. Kalau yang tadi kan yang awal-awal itu yang udah lebih lama di toples. Nah, ini yang di pertengahan. Setelah yang tadi tuh, nah ini habis itu yang gue sortir. Nah, ini juga banyak kan betina karena emang gue yang nyelamatin betina dulu dah. Dilubukan betinaan yang kira-kira punya potensi buat diterusin, kita selamatin, nanti biar kita nyari jantannya beli lagi. Tuh, ini betina. Betinanya tiga warna. Tuh. Nah, kalau yang ini asik nih kelihatannya nih. Dari ekornya lebih oke lah ini. Terus dia juga palanya merah. Kalau jantan nih teman-teman nih kayak gini nih. Palanya botak, terus marking di badannya nih bagus nih kayak gini nih. Asik. Tapi susah dapet yang kayak gitu teman-teman. Susah. Nah, ini lagi nih. Kali ini udah mendingan juga nih. Nah, yang di sini belum sempat ganti air nih. Ini belum pernah ganti air. Insya Allah kalau udah sekali ganti air bakal ada perubahan dia. Apalagi kalau udah 2 kali bisa kayak yang tadi tuh, yang awal-awal. Kalau masalah ukuran, masalah size, nggak usah pengen buru-buru cepet gede teman-teman ya. Nanti badannya malah jadi kelihatan lebih panjang. Terus ekornya yang lebar malah jadi nggak kelihatan gara-gara badan ikannya yang terlalu panjang. Padahal ekornya lebar. Kayak yang tadi tentu yang di akuarium, yang saudaraannya yang gede di inian duluan. Di galon. Jadi badannya manjang dia. Ekornya jadi nggak terlalu kelihatan lebar. Nah, lebih baik santai aja dia pertumbuhannya. Badannya nggak terlalu cepet panjang, lebih pendek, lebih short body. Nah, ekornya jadi kelihatan lebih lebar. Tuh. Nah, ini pun gue dapat ilmunya dari Abang Wisnu ya teman-teman. Jadi kalau HMPK itu kan kelihatan, kita lihat ekornya lebar tuh. Jadi HMPK pun ternyata ada yang
pola badannya itu manjang, jadi kadang ekornya jadi nggak terlalu kelihatan lebar, tapi mendingan yang badannya nggak terlalu panjang banget. Masih ya jelas, ini juga masih bingung gua teman-teman ya, karena kemarin kan baru dikasih tahu. Nah ini lagi nih, ini juga sama tuh, lihat. Karena ikan-ikan ini belum pada lama dari lubukan terus langsung masuk toples ya, jadi masih kayak gini penampakannya tuh. Penampakannya masih nggak setegas yang tadi warnanya teman-teman, yang udah gedean. Tapi di sini gue ada yang udah kelihatan mantap juga nih teman-teman nih. Ini ekornya nih. Ya ngedoknya ampul-ampulan lagi. Wah ini betina bagus nih, calon-calon kalau insya Allah bisa sampai gede nih. Bintangnya bagus nih, startelnya. Tuh. Nah ini kan jadi progresnya kayak gitu teman-teman tuh, FCCP nggak terlalu banyak. Nah sekarang sebelum kita tutup, gua kasih lihat lagi nih, ini generasi selanjutnya nih FCCP, ini yang yellow head. Tapi kita nggak bisa serok, ngeri. Ini yang yellow. Udah mulai kelihatan tuh, udah mulai kelihatan ada warna dasar. Jadi ini insya Allah calon penerus lagi nih teman-teman. Nah kalau yang ini multicolor nih. Multicolor masih seperti biasa, base gelanya hijau, biru, ada yang udah mulai selok juga tuh. Ada yang udah mulai selok, itu menandakan sebuah harapan. Harapan terdapat di situ. Nah, kalau yang di sini ini adalah Nemo Cooper, teman-teman. Nemo Cooper tuh yang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insyaallah kita doain sehat terus nih ikannya biar bisa kita sortir nanti. Kalau gue lihat-lihat ini udah mulai ada yang pecah warna teman-teman ya, udah ada yang mulai hilang tuh, lihat tuh, udah ada yang mulai hilang warna dasar Coopernya, udah ada yang mau mulai ke selo. Apakah ada yang udah selo? Coba kita cari dulu. Kayaknya sih belum ada teman-teman, rata-rata masih. Nah tuh udah ada yang mulai tuh. Oh tuh yang itu tuh ngumpet nah di bawah. Jadi dia sama kayak multi ya nih, karena ini Nemo Cooper, nanti dasar Coopernya hilang, keselok dulu, baru bis itu notol lagi. Wah ikan, nah ini ada yang selok tuh, udah ada yang mulai mau selok tuh, warna dasarnya udah hilang. Kalau yang ini juga rata-rata udah ada yang selok tuh di bawah tuh. Makanya kalau ikan-ikan warna kayak gini teman-teman, jangan di push pakannya pakai cacing terus. Lebih baik cacingnya diseling aja 2 atau 3 hari sekali, sisanya kutu air kalau bisa. Jadi kita biar si ikan ini, anakan cupang ini lebih dulu pecah warna. Jadi nanti dia nggak gede duluan badannya, warnanya belakangan pecahnya. Tapi ya masing-masing punya cara ya teman-teman ya. Insya Allah semua baik kok caranya, cuma beda-beda penerapannya aja. Oke, jadi cukup sekian aja teman-teman ya, nanti kita updatein lagi. Sekali lagi ikan-ikan yang ada di toples ini teman-teman, toples ini rata-rata yang Nemo Cooper nih, ini kan banyak kan Nemo Cooper, semua kita flash dealin di akun galeri Rumah Cupang. Oke, terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Cupang Indonesia.